Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, hati-hatilah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose 2 ayat 8-15 dan di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati dalam perjalanan iman kita. Saudara yang baru bertobat perlu berhati-hati. Saudara yang sudah melayani Tuhan pun sama. Saudara tetap perlu berhati-hati. Karena Alkitab berkata lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi waktu kita berhati-hati itu berarti kita sedang bergantung kepada Tuhan, dan jika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa berjalan dalam kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita hari ini, kita pelajari ada beberapa hal yang luar biasa tentang kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus, hati-hatilah. Dan pertanyaannya, mengapa kita harus berhati-hati atau berjaga-jaga? Yang pertama, yaitu supaya jangan ada yang menawan kita dengan filsafat yang kosong. Artinya kita harus berhati-hati agar kita jangan tertawan. Karena ada orang yang tertawan dengan hartanya. Ada orang yang tertawan dengan wanita-wanita atau tertawan dengan pria-pria dan sebagainya. Karena itu, kita harus berhati-hati sekali. Alkitab berkata segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Segala yang berguna itu baik, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna buat kita. Karena itu kita harus berhati-hati. Dan yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati? Yaitu agar kita menyadari apa yang Kristus telah kerjakan dalam hidup kita. Dengan lain kata, jangan sampai kita tidak tahu apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Selama kita ingat apa yang Kristus kerjakan, maka kita akan takut berbuat dosa. Kita tidak akan sembarangan dengan hidup kita. Dan persoalannya kita seringkali lupa apa yang Kristus kerjakan. Sehingga timbullah persungutan dalam hati kita. Dan bahkan kita berkata Tuhan itu jahat. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan jahat sedangkan Kristus sudah mati di atas kayu salib? Nah, persoalannya, ingatkah kita dengan apa yang Kristus kerjakan? Karena kalau kita ingat apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi hari ini, bagi saya Kristus tetap baik dalam segala-galanya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berhati-hati? Yaitu agar kita tidak kembali hidup di dalam dosa. Agar kita tidak kembali dalam hidup yang lama kita. Itu sebabnya kita harus selalu berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena Kristus sudah menebus kita, maka kita harus terus berjalan maju ke depan untuk terus memandang kemuliaan-Nya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi banyak persoalan dalam hidup saudara. Banyak masalah dalam rumah tangga saudara, bahkan dalam usaha saudara. Tetapi ingat, Kristus sudah menebus hidup kita. Karena itu jangan kita mau ditawan oleh filsafat yang kosong.
tetapi sadari apa yang telah Kristus kerjakan. Jangan kembali kepada hidup di dalam dosa, tetapi berjalan terus bersama dengan Tuhan, maka tiap langkah-langkah hidup kita ke depan akan dipimpin oleh Tuhan dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat pagi ini, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengajar kepada kami, mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan iman kami harus terus menjaga langkah kami. Kami harus terus berhati-hati supaya kami tidak ditawan oleh filsafat-filsafat yang kosong, pengajaran-pengajaran yang sia-sia, tetapi kami boleh terus menyadari akan anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuntun kami terus ya Roh Kudus untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.